terkasih, setelah langkah demi langkah kita lalui, tibalah kita di langkah yang klimaks, yaitu langkah ke-6. Memberdayakan segenap aset dalam sinergi. Saudaraku terkasih, 2 Raja-Raja 4 ayat 5-6 berkata demikian. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, janda itu mentaati firman Allah dengan menuang, mengalirkan seluruh apa yang ada padanya. Perhatikan bahwa cara Allah mengatasi krisis bukanlah dari luar ke dalam. Bukan dengan menyuntikkan dana atau meminjamkan uang, tetapi justru sebaliknya, yaitu dari dalam keluar. Dimulai dengan apa yang ada pada diri saya serahkan pada Allah dengan praktek mentaati firman Allah. Sekiranya Anda berkata, "Tapi saya tidak punya apa-apa sama sekali," seperti janda itu. Ingat, di dalam diri Anda ada Roh Kudus, pribadi Allah yang hidup. Alirkan manifestasi Roh Kudus dari dalam diri Anda melalui buah roh, karunia-karunia, kesaksian-kesaksian, bahkan penyataan kuasanya yang ajaib. Yang kedua, Allah melipat gandakan apa yang ada pada janda itu menjadi berkat bagi orang lain dengan mengisi bejana-bejana kosong yang kemudian juga menjadi berkat bagi dirinya. Ketika saya taat melakukan firman Allah dengan menyerahkan, melepaskan, mengalirkan seluruh apa yang ada pada saya untuk memenuhi kebutuhan orang lain seturut pimpinan Roh Kudus dan di dalam bimbingan para penasehat saya, Allah akan memultiplikasikan apa yang ada pada saya ini untuk memberkati orang lain dan memberkati saya. Inilah yang juga terjadi pada sang anak kecil itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Pada seorang janda di Sarfat yang taat memberikan rotinya kepada Elia. Pada Musa yang taat melemparkan tongkatnya dari tangannya. Dan bahkan pada Yusuf yang taat bertindak sesuai mimpi hikmat dari Tuhan. Inilah kuasa multiplikasi, kuasa pelipat gandaan yang Allah lakukan tepat ketika terjadi krisis. Yang ketiga, janda itu bekerja sama dalam kerja tim dengan memberdayakan setiap anggota keluarganya untuk terlibat aktif di dalam praktek taat melakukan firman Allah. Jangan bertindak sendirian saja. Libatkan setiap anggota keluarga Anda, pasangan hidup, anak-anak, bahkan seisi rumah Anda untuk mengambil bagian dan berperan aktif dalam mempraktekkan firman Allah. Saudaraku terkasih, memenuhi kebutuhan orang lain di sini memang bisa berarti kita melakukan tindakan-tindakan tertentu
Yang selanjutnya kita akan menerima kompensasi yang bersifat finansial, yaitu dengan kita menjual atau menukarkan barang dan jasa, sehingga orang lain yang menerima manfaat dari barang dan jasa kita lalu memberikan kompensasi finansial kepada kita. Hal inilah yang terjadi pada janda itu. Dan yang kita mau sadari di sini adalah bahwa tindakan memenuhi kebutuhan orang lain di sini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat finansial. Ketika Allah mempertemukan Anda dengan bejana-bejana kosong, yaitu orang-orang dengan kebutuhan tertentu yang bisa Anda penuhi, walaupun Anda tidak melihat adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi finansial, selama itu seturut pimpinan Roh Kudus dan di dalam bimbingan para penasihat, maka Anda bisa melakukan tindakan iman untuk memenuhi bejana-bejana kosong itu di dalam kasih karunia. Inilah praktek dari prinsip memberi yang diajarkan Yesus. Berilah dan kamu akan diberi. Prinsip fundamental dalam kehidupan, yaitu dengan mengosongkan diri, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, melupakan diri saya sendiri, dan memberi diri saya untuk melayani orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, hingga saya larut dalam pengabdian kepada Tuhan dan kepada orang lain, maka justru saya mengalami pemenuhan diri, kepuasan batin yang tidak terkira. Saya mengalami kebahagiaan yang hakiki, bahkan hingga saya menemukan diri saya seutuhnya. Yesus mengungkapkan kebenaran ini di dalam Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan Anda akan mengalami aliran minyak yang terus mengalir tiada habis. Ketika Anda terus memberi, terus melayani, terus mengisi bejana-bejana kosong, Allah yang terus mengalirkan minyak itu, aliran kasih karunia-Nya, aliran sukacita, aliran damai sejahtera, hingga aliran berkat-berkat-Nya kepada Anda dan melalui Anda. Inilah mukjizat multiplikasi, mukjizat pelipat gandaan Allah terjadi di dalam hidup Anda. Dan ini terus terjadi sampai kapan? Sampai tidak ada lagi bejana kosong yang bisa diisi. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudaraku terkasih, sejauh mana Anda menuang hidup Anda, mengisi bejana-bejana kosong orang lain, sejauh itulah mukjizat multiplikasi itu menyertai hidup Anda. Selamat mempraktekkan.